Adik sepupuku menangis hanya karena melihat sebuah foto. Waktu itu aku masih ingat persis. Sore hari, ruang tamu rumahku diterpa cahaya matahari yang masuk miring dari jendela. Di dinding, foto keluarga besar kami tergantung rapi dalam bingkai kayu, menampilkan semua wajah yang selama ini kusebut keluarga. Ia baru saja bangun tidur, masih mengenakan kaos longgar dan celana training ketika pandangannya tiba-tiba berhenti di foto itu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan sebelum sempat kutanya apa-apa, air matanya jatuh begitu saja. Jarinya mengarah ke satu wajah di sudut foto, suara lirihnya pecah di antara isak. Itu orangnya. Kak, itu orangnya. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Ana. Dari dulu, di keluargaku, aku selalu dikenal sebagai sepupu yang paling cerewet, tetapi paling siap jadi tempat curhat. Mungkin karena aku tinggal di kota, punya rumah yang pintunya selalu terbuka untuk saudara, dan pekerjaanku sebagai admin di kantor membuatku terbiasa mendengarkan orang marah, kecewa, dan menangis lewat telepon. Rumahku kecil, hanya satu lantai dengan 2 kamar. Tetapi di ruang tamu yang sempit itu, kutempel beberapa foto keluarga besar sebagai pengingat bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam satu foto yang paling besar, tampak kami semua berdiri berbaris di halaman rumah nenek di kampung. Ada aku dan suamiku, orang tuaku, beberapa paman, bibi, dan sepupu-sepupu yang lain. Di baris belakang, berdiri juga seorang laki-laki yang oleh semua orang di keluarga selalu dipanggil sebagai orang baik. Ia rajin ke masjid, sering mengantar nenek ke puskesmas, membantu kalau ada yang sakit, dan hampir selalu tersenyum di setiap acara keluarga. Di foto itu, senyumnya paling lebar. Beberapa bulan sebelum sore itu, adik sepupuku, namanya Dila, datang menginap di rumahku. Usianya sudah lewat remaja, hampir masuk pertengahan 20-an. Tetapi di hadapanku ia sering terlihat lebih kecil dari itu. Orang tuanya bercerai dengan cara yang tidak tenang. Rumah mereka seperti medan perang yang setiap hari penuh teriakan. Ibunya menelponku, suaranya lelah, memintaku menampung Dila sementara waktu. Katanya, biar dia tenang, biar bisa cari kerja atau melanjutkan kuliah tanpa harus dengar orang tuanya saling menyakiti setiap hari. Aku setuju, tanpa banyak pikir. Waktu pertama kali datang, Dila membawa satu koper kecil dan tas selempang. Rambutnya diikat asal, matanya sembab seperti orang yang sudah terlalu lama kurang tidur. Tapi ia masih berusaha tersenyum, memelukku erat. Kak, terima kasih ya, katanya pelan. Di rumahnya, ia terbiasa dengan suara pintu dibanting, gelas beradu keras di meja, dan televisi yang dibiarkan menyala keras hanya untuk menenggelamkan suara pertengkaran. Di rumahku, malam pertama, yang terdengar hanya suara kipas angin dan gemerisik daun mangga di luar. Sejak awal, ada sesuatu dari cara Dila membangun jarak dengan orang lain yang membuatku bertanya-tanya. Saat bertemu tetangga, ia selalu berdiri sedikit di belakangku, seolah ingin bersembunyi. Jika ada suara tawa laki-laki dari luar pagar, tubuhnya sedikit menegang. Bahkan ketika suamiku pulang kerja dan menyapanya dengan ramah, ia butuh beberapa hari untuk bisa membalas senyum tanpa terlihat memaksa. Aku mengira itu semua karena ia lelah dengan masalah orang tuanya. Trauma rumah berantakan, begitu kupikir. Wajar kalau ia jadi sensitif. Hari-hari berjalan pelan. Pagi, ia membantuku di dapur, menyiapkan sarapan. Siang, ia melamar kerja secara online dari meja makan, kadang beristirahat sambil menonton drama di televisi. Malam, kami sering mengobrol di kamar. Lampu sudah dipadamkan, hanya menyisakan cahaya redup dari selasar. Ia jarang bercerita soal ayah ibunya, tetapi sering bercerita tentang masa kecil di kampung.
tentang bagaimana dulu kami sering lari-lari di halaman nenek, main petak umpet sampai maghrib, tertawa di bawah lampu kuning yang menggantung di teras. Di antara cerita itu, aku beberapa kali mendengar namanya disebut. Laki-laki yang berdiri di baris belakang foto keluarga itu. Ia diceritakan sebagai sosok yang suka mengajak bercanda, membelikan jajanan, menggoda anak-anak kecil dengan cara yang membuat orang dewasa tertawa. Di telingaku, caranya menyebut nama itu terdengar berbeda. Terlalu pelan, terlalu rata, seperti seseorang yang menyebut sesuatu yang ingin ia lupakan. Suatu sore di akhir pekan, aku sedang membersihkan lemari di ruang tamu. Debu menempel di bingkai foto, membuat kaca tampak kusam. Dila baru saja bangun dari tidur siangnya, berjalan pelan ke ruang tamu sambil mengusap mata. Rambutnya diikat seadanya, kaos kebesaran menjuntai di bahunya. Ia berhenti tepat di belakangku ketika kusentuh bingkai foto keluarga besar itu dengan lap basah. Ini fotonya waktu lebaran di rumah nenek. Kamu ingat tidak? Tanyaku ringan, tanpa curiga apapun. Awalnya, ia hanya memiringkan kepala. Matanya mengikuti gerakan tanganku, menyusuri satu persatu wajah di foto. Ia tersenyum kecil ketika melihat nenek dengan kerudung bunga-bunga. Tertawa pelan ketika melihat versi kecil dirinya dulu, yang masih berambut pendek. Tapi ketika pandangannya sampai ke sudut kanan atas, di tempat laki-laki itu berdiri dengan senyum lebar, sesuatu di wajahnya berubah. Senyumnya hilang, bibirnya mengatup, napasnya terdengar berat. Dalam beberapa detik, matanya memerah. Tangan yang tadi menjuntai di samping tubuhnya tiba-tiba mengangkat, menunjuk ke arah foto. Kak, suaranya serak. Itu orangnya. Aku mengerutkan kening. Aku tidak langsung mengerti. Orang apa, Dil? Tanyaku perlahan. Ia menelan ludah. Kulihat rahangnya mengeras, seperti sedang berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar. Itu orangnya, Kak. Ia mengulang. Suaranya pecah. Orang yang dulu suka, kalimatnya menggantung. Air mata yang tadinya hanya berdiam di sudut mata mulai jatuh satu-satu, mengalir di pipinya. Bahunya bergetar. Ia mundur satu langkah, seolah jarak antara dirinya, dan foto itu bisa membuat rasa sakit di dadanya berkurang. Aku memutar tubuhku, berdiri menghadapnya. Dila, kamu kenapa? Tanyaku. Kali ini tidak lagi dengan nada bercanda. Ia menggeleng kuat, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Aku mendengar 1-2 kata keluar di sela isaknya, tetapi terdengar seperti potongan-potongan kalimat yang diseret paksa dari jauh. Dulu, di rumah nenek, di kamar belakang, dia bilang, jangan bilang siapa-siapa. Waktu tiba-tiba melambat. Kata-kata itu seperti serpihan kaca yang melayang di udara, tinggal menunggu jatuh untuk melukai siapa saja yang berada di bawahnya. Tiba-tiba, semua momen kecil yang sebelumnya kuanggap hanya sifat sensitif. Dila berjejer seperti titik-titik yang menyambung sendiri. Cara ia menegang saat ada laki-laki dewasa lewat di depan rumah. Cara ia menghindar setiap kali keluarga mengirim foto-foto reuni di grup, memilih tidak menanggapi. Cara ia selalu berhasil mencari alasan untuk tidak pulang kampung ketika ada acara besar. Aku memegang kedua bahunya, menurunkannya pelan untuk duduk di sofa. Dila, tarik napas pelan-pelan, kataku. Meski aku sendiri merasa dadaku sesak. Tidak usah cerita sekarang kalau belum siap. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, di rumah ini kamu tidak akan disalahkan hanya karena kamu jujur. Ia mengangkat wajahnya, mata merahnya menatapku dengan campuran takut dan lega yang aneh. Kak, ujarnya lirih, kalau aku cerita, nanti keluarga marah tidak. Nanti aku dibilang cari gara-gara tidak. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Di kepalaku, aku langsung bisa membayangkan reaksi beberapa orang di foto itu. Ada yang mungkin marah, ada yang mungkin menganggapnya lebay, ada yang mungkin bilang kami membuka aib keluarga. Tapi di hadapanku, duduk seorang perempuan muda yang dulu berlari-lari bersamaku di halaman nenek dengan kaki kecilnya, yang kini bahunya bergetar hanya karena melihat satu wajah di foto.
Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana reaksi semua orang nanti. Jawabku jujur. Tapi aku tahu satu hal. Marah atau tidak, mereka harus dengar. Karena kalau ada orang di foto ini yang membuat kamu menangis, hanya dengan melihat wajahnya, berarti selama ini kita semua terlalu sibuk tersenyum di depan kamera, dan lupa bahwa ada seseorang yang ketakutan di luar frame. Sejak hari itu, foto keluarga yang menggantung di dinding ruang tamuku tidak pernah lagi terlihat sama. Sebelumnya, itu hanya sekumpulan wajah. Nenek dengan kerudung bunga-bunga, paman-paman dengan perut sedikit buncit, bibi-bibi dengan lipstik menyala, dan sepupu-sepupu yang berderet dengan senyum canggung. Sekarang, ada satu wajah yang rasanya menonjol, seperti noda di tengah kain bersih. Setiap kali aku lewat, mataku seakan tertarik ke sudut kanan atas itu, ke laki-laki yang berdiri di baris belakang dengan senyum lebar. Senyum yang dulu selalu dipuji sebagai ramah, tapi kini di kepalaku bergema sebagai sesuatu yang lain. Malam pertama setelah Dila menangis di depan foto itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suamiku lembur, jadi hanya ada kami berdua. Setelah makan malam, Dila lebih banyak diam, mengaduk nasinya pelan tanpa benar-benar memasukkan ke mulut. Aku tidak memaksanya bercerita. Aku hanya menemaninya di meja, membiarkan keheningan duduk di kursi ketiga bersama kami. Nanti kalau kamu sudah siap, kataku pelan, kita bisa bicarakan pelan-pelan. Tidak harus hari ini, tidak harus semua sekaligus. Dila mengangguk tanpa mengangkat wajah. Aku takut, Kak. Suaranya hampir tenggelam. Kalau aku cerita, nanti orang bilang aku bohong. Bilang aku lebay. Bilang aku cuma cari perhatian. Kalimat-kalimat itu terasa terlalu familiar. Di kisah-kisah yang sering kubaca, di cerita-cerita yang kadang lewat di media sosial, selalu ada pola yang sama. Korban diajari bahwa yang harus ia jaga adalah nama baik orang lain, bukan keselamatan dirinya sendiri. Malam itu, setelah ia tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu, mematikan televisi, dan menatap foto di dinding. Di bawah cahaya lampu kuning, wajah laki-laki itu tampak biasa saja. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak, berdiri sedikit membungkuk ke depan, seolah ingin terlihat lebih dekat dengan orang-orang di baris depan. Aku mencoba mengingat ulang semua momen ketika kami bertemu di masa lalu. Dulu, waktu aku dan Dila masih kecil, ia sering datang ke rumah nenek membawa kantong plastik berisi jajanan. Ini untuk anak-anak, katanya sambil membagi biskuit dan permen. Orang dewasa memujinya, baik, dermawan, perhatian. Ia suka menggendong kami, mengacak-acak rambut, menepuk pipi dengan cara yang membuat orang tertawa. Saat kami beranjak remaja, sikapnya pelan-pelan berubah. Tidak frontal, hanya detail kecil yang mungkin dulu terlalu mudah diabaikan. Cara ia memuji Dila yang mulai beranjak cantik dengan kalimat seperti, "Wah, sekarang sudah bisa bikin banyak laki-laki susah tidur ya?" Sambil tertawa. Cara ia berdiri terlalu dekat ketika berbicara, menyandarkan tangan di kusen pintu, sehingga jalannya sedikit tertutup. Cara ia berlama-lama mengantar pulang seakan sangat perhatian, padahal rute itu bisa ditempuh sendiri oleh Dila. Dulu, semua itu hanya kubaca sebagai candaan orang dewasa. Sekarang, detail-detail itu berubah menjadi tanda-tanda yang tidak bisa lagi kupaksa untuk diabaikan. Keesokan paginya, aku sengaja berangkat kerja sedikit siang. Aku meminta izin pada kantorku, bilang ada keperluan keluarga. Setelah suamiku berangkat, aku dan Dila duduk di lantai kamar, bersandar pada kasur tipis. Tidak ada foto di antara kami, hanya sehelai karpet dan satu bantal yang kami peluk bergantian. "Dila," kataku pelan, "kalau kamu mau, kita bisa mulai dari yang paling kecil dulu. Kamu tidak harus cerita semuanya. Tapi aku butuh tahu satu hal. Waktu kamu bilang itu orangnya, maksudmu apa?" Dila menatap langit-langit, cukup lama sebelum menjawab. "Dulu, waktu kita sering tuh nginap di rumah nenek," ujarnya pelan.
Kakak ingat tidak? Kalau malam kadang kita tidur di ruang tengah, berjejer di kasur tipis. Aku mengangguk. Ingatan itu muncul jelas. Deretan tubuh kecil di lantai, selimut tipis, suara kipas angin, dan lampu televisi yang menyala remang-remang. Kalau sudah larut, lanjutnya. Kadang anak-anak dipisah. Yang cewek disuruh pindah ke kamar, yang cowok dibiarkan di ruang tengah. Aku beberapa kali dipindah ke kamar belakang. Katanya biar lebih tenang, biar tidak kedinginan, biar tidak tercampur laki-laki. Ia tertawa getir. Padahal ternyata di kamar belakang itu justru aku sendirian dengan dia. Aku menahan napas, tidak menyela. Dia datang pelan-pelan, kata Dila. Suaranya mulai goyah. Bilangnya mau cek apakah aku sudah tidur. Dia duduk di pinggir kasur, nanya sekolah, nanya teman, nanya apa aku betah di kampung. Awalnya biasa saja. Tapi lama-kelamaan aku jadi tidak suka caranya melihat aku. Matanya lama di sana. Tangan yang dulu cuma mengacak rambut, mulai sering berhenti terlalu lama di pundak, di lengan. Dia bilang, aku sekarang sudah dewasa, harus hati-hati sama laki-laki lain. Sementara Dila berhenti. Ia memejamkan mata, air mata mengalir lagi. Aku tidak akan tanya detailnya, kataku cepat sebelum ia memaksa dirinya melanjutkan. Tidak sekarang. Yang penting aku tahu, kamu merasa dilanggar. Kamu merasa tidak aman. Dan kamu tahu, apa yang dia lakukan bukan hal kecil dan bukan salahmu. Dila menggeleng pelan. Dia selalu bilang, kalau aku cerita, nanti orang-orang akan marah ke aku. Dia bilang, aku pasti dituduh menggoda. Bilang aku pasti diam saja waktu itu. Berarti aku setuju. Dia bilang, kalau ini sampai keluar, keluarga hancur, nenek malu. Jadi, aku diam, bertahun-tahun. Kata bertahun-tahun itu membuat dadaku sakit. Sementara kami semua sibuk tertawa di acara keluarga, berfoto di depan rumah nenek, bercanda di grup WhatsApp, ada seseorang yang membawa rahasia sebesar itu sendirian di dadanya. Kenapa sekarang kamu berani bilang itu orangnya? Tanyaku lembut. Dila menarik napas panjang, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Karena kemarin aku dengar kabar dari grup keluarga, jawabnya. Ada rencana kumpul besar lagi di rumah nenek. Dia pasti datang. Di grup, semua orang bilang kangen, bilang tidak sabar bertemu. Ada yang bilang, nanti anak-anak kecil bisa diajak jalan-jalan sama dia. Soalnya dia paling sayang anak kecil. Ia menggigit bibir. Waktu kakak bersihin foto itu, aku lihat lagi wajahnya. Dan tiba-tiba aku kepikiran. Nanti, kalau ada anak kecil lain yang tidur di kamar belakang, apa yang akan terjadi? Kalau aku tetap diam, berarti aku membiarkan. Dan aku tidak sanggup bayangin ada anak lain yang merasa seperti aku dulu. Aku terdiam. Ruangan rasanya mengecil, tapi kata-katanya membuka pintu baru dalam pikiranku. Masalah ini bukan lagi hanya tentang Dila dan rasa sakitnya sendiri. Ini tentang siklus yang bisa terulang. Tentang tangan yang sama yang bisa menyentuh bahu kecil lain dengan dalih sayang. Aku percaya kamu, kataku akhirnya, menatap matanya lekat-lekat. Sebelum kamu cerita detail apapun, sebelum kita punya bukti apapun, aku sudah percaya kamu. Itu fondasinya. Kalau nanti ada yang tidak percaya, kita hadapi nanti. Tapi hari ini, di rumah ini, ada satu orang yang tidak akan menyebut kamu lebay, hanya karena kamu menunjuk satu wajah di foto dan bilang, itu orangnya. Dila menatapku lama, seolah ingin memastikan aku tidak bohong. Lalu, pelan-pelan, bahunya mengendur sedikit. Tapi kita harus hati-hati, Kak, tambahnya. Aku tahu sikap keluarga. Mereka pasti bilang aku merusak nama baik. Bilang aku fitnah. Bilang aku halu. Apalagi dia itu orang yang dihormati. Sering bantu keuangan keluarga, sering bantu urusan nenek. Mereka tidak akan mudah menerima. Makanya, kita tidak bisa datang hanya dengan marah, jawabku. Kita perlu datang dengan cerita yang jelas, dengan dukungan orang-orang yang mengerti. Kita butuh orang ketiga yang netral.
dokter, psikolog, atau lembaga yang tahu cara menangani kasus seperti ini. Kalau hanya 2 perempuan melawan 1 keluarga besar, kita akan habis digerus, kata-kata mereka. Dila mengangguk pelan. Aku tidak pernah sampai kepikiran sejauh itu, gumamnya. Aku kira pilihannya cuma 2, diam atau berteriak sendirian. Tidak, kataku. Ada pilihan lain, bicara pelan, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Dan sebelum kita bicara ke keluarga, kita bicara dulu ke orang yang pekerjaannya memang mendengar hal-hal seperti ini. Siang itu, ketika Dila tidur lagi karena kelelahan menangis, aku duduk di depan ponselku, membuka mesin pencari. Tanganku gemetar saat mengetik kata-kata yang selama ini hanya kulihat di berita. Konseling korban pelecehan, layanan perlindungan perempuan, psikolog trauma. Ternyata ada banyak nomor yang bisa dihubungi. Banyak lembaga yang menulis, kami siap mendengar. Aku menyalin 1 nomor layanan ke layar. Menatapnya lama. Di sisi lain rumah, foto keluarga di dinding tetap tergantung diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajah-wajah di dalamnya tetap tersenyum, berdiri bahu-membahu. Hanya aku dan Dila yang tahu bahwa di tengah kumpulan senyum itu ada 1 orang yang membuat 1 anggota keluarga lain menangis hanya dengan melihat garis rahangnya di balik kaca bingkai. Sebelum menekan tombol panggil, aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, setelah ini tidak akan ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Foto itu mungkin masih akan tergantung di dinding, tapi cara kami memandangnya tidak akan pernah sama. Namun mungkin di suatu tempat ada foto lain yang akan terselamatkan, karena 1 orang akhirnya berani menunjuk 1 wajah dan berkata, itu orangnya. Lalu ada orang lain yang mau berkata, baik, kita cari bantuan. Telepon pertama itu terasa lebih menakutkan daripada apapun yang pernah kulakukan di kantor. Padahal, pekerjaanku sehari-hari adalah menjawab komplain orang lewat telepon. Tapi kali ini, bukan orang lain yang mengeluh. Kali ini, yang goyah adalah hidup keluargaku sendiri. Jari-jariku sempat berkali-kali menyentuh tombol panggil, lalu mundur lagi. Di kamar, Dila tertidur miring membelakangi pintu. Wajahnya masih menyisakan bekas tangis yang belum lama kering. Akhirnya, aku menekan juga nomor layanan yang kutemukan. Di seberang, suara perempuan menyambut dengan nada lembut dan terlatih. Ia menyebut nama lembaga perlindungan perempuan dan anak yang selama ini hanya kudengar di berita. Aku memperkenalkan diri, lidahku kaku di awal, kemudian pelan-pelan mengalir. Tidak langsung menyebut kata-kata besar seperti pelecehan, tetapi bercerita tentang adik sepupu yang menangis melihat foto, tentang kalimat itu orangnya yang keluar dari mulutnya seperti batu. Kami sering menerima cerita seperti ini, Bu, ujar suara di seberang. Langkah ibu menelpon kami saja sudah langkah besar, langkah keberanian. Apakah korban bersedia kami temui? Dia belum siap ketemu orang banyak, jawabku jujur. Tapi mungkin kalau hanya 1 orang, di ruangan yang tenang, dia mau mencoba. Baik, kami punya psikolog yang terbiasa menangani kasus seperti ini. Ibu bisa ajak sepupu datang. Tidak perlu membawa siapa-siapa dulu. Fokus kami awalnya adalah memastikan kondisinya secara emosional. Baru kemudian bicara soal langkah hukum. Apakah ibu bersedia datang besok atau lusa? Aku menutup telepon dengan jadwal di kepala. Esok sore, setelah jam kerja, aku akan menjemput Dila di rumah dan membawanya ke kantor kecil di pinggir kota, tempat orang-orang bercerita tentang hal yang seharusnya tidak perlu dialami siapapun. Pagi harinya, aku memberitahu Dila pelan-pelan. Kami duduk di meja makan dengan 2 cangkir teh yang sudah mulai mendingin. Dil, kataku. Kemarin aku menelpon lembaga yang menangani kasus-kasus seperti yang kamu ceritakan. Mereka tidak akan langsung bikin heboh. Mereka hanya ingin mendengar, membantu kamu menata perasaan, dan memberitahu hak-hakmu. Kalau kamu tidak nyaman,
Kamu boleh berhenti kapan saja. Dila memutar cangkir di tangannya. Berarti nanti aku harus cerita ke orang asing, gumamnya. Padahal ke kakak saja aku masih gemetar. Orang itu pekerjaannya memang mendengar hal semacam ini, jawabku. Dia tidak akan bilang kamu lebay, tidak akan bilang kamu merusak nama baik. Dia akan jelaskan mana yang salah, mana yang bukan salahmu, dan apa yang bisa kita lakukan tanpa membuat kamu sendirian. Ia terdiam cukup lama, lalu mengangguk kecil. Kalau kakak ikut duduk di ruangan, aku mau coba, ujarnya akhirnya. Kantor lembaga itu terletak di sebuah ruko, 2 lantai yang dari luar tampak biasa saja. Tidak ada tulisan besar, hanya plang sederhana dengan nama lembaga. Di ruang tunggu, ada beberapa kursi plastik dan poster-poster yang menempel di dinding, tentang hak perempuan, tentang kekerasan yang sering disamarkan sebagai bercanda, tentang pentingnya mendengar ketika seseorang berkata, "Aku tidak nyaman." Kami dipanggil masuk ke sebuah ruangan kecil berpendingin udara. Di sana, seorang perempuan muda dengan jilbab sederhana menyambut kami dengan senyum yang tidak menghakimi. Ia memperkenalkan diri sebagai Rani, psikolog yang akan mendengar cerita Dila. "Aku hanya ingin kamu tahu," kata Rani pada Dila. "Di ruangan ini, kamu boleh berhenti kapan saja. Kamu boleh bilang tidak ingin menjawab. Kamu boleh menangis. Kamu juga boleh tertawa kalau kamu ingin. Tugas aku hanya mendengar dan membantu menyusun apa yang kamu rasakan." Dila mengangguk pelan. Tangannya menggenggam ujung kaosnya, mengusap-usap kain itu berulang-ulang. "Kalau kamu tidak keberatan," lanjut Rani, "aku ingin mulai dari hal yang kamu rasa paling ringan untuk diceritakan. Misalnya, kapan pertama kali kamu merasa takut pada orang yang kamu tunjuk di foto itu?" Aku duduk di kursi samping, sedikit menjauh, tidak memotong. Hanya menjadi penopang sunyi. Suara Dila di awal nyaris tidak terdengar. Ia bercerita dengan kalimat pendek-pendek, seperti orang yang sedang belajar mengejar rasa sakitnya sendiri. Tentang malam di kamar belakang rumah nenek. Tentang tangan yang terlalu lama berada di bahunya, turun ke tempat yang tidak seharusnya. Tentang napas orang dewasa yang terlalu dekat di telinga. Tentang kata-kata manis yang dibungkus dalih sayang. Rani tidak meminta detail fisik. Ia tidak menanyakan sentuhan apa, di mana tepatnya. Yang ia tanyakan adalah, bagaimana perasaan Dila saat itu? Apakah ia merasa bisa berkata tidak? Apakah ada orang dewasa lain yang datang menyelamatkannya? Jawaban Dila hampir selalu sama. Takut, bingung, merasa kotor, dan sendirian. Ia mencoba bicara sekali pada ibunya saat masih remaja, tetapi baru sampai kalimat, "Aku tidak suka cara dia memperlakukanku." Jawaban yang ia dapat hanya, "Ah, kamu sensitif. Dia itu sayang. Kamu harus hati-hati menjaga sikap. Jangan bikin dia salah paham." Setelah itu, Dila belajar diam. "Seberapa sering kejadian ini berulang?" tanya Rani pada suatu titik. "Tidak setiap hari," jawab Dila menatap lantai. "Tapi cukup sering untuk membuat aku takut setiap kali ada acara di rumah nenek. Kalau dapat kabar dia datang, aku mendadak sakit kepala, mual. Kadang aku pura-pura sakit supaya boleh tidur di kamar ibu, supaya tidak dipisah lagi." Rani mencatat sesuatu, lalu mengangguk pelan. "Reaksi tubuh kamu sangat wajar," katanya. "Tubuh sering mengingat lebih baik daripada kepala. Mual, pusing, sulit tidur, itu cara tubuh bilang ada sesuatu yang salah di sekitar kamu." Ia lalu menatapku. "Bu Anna, sejauh yang ibu tahu, apakah di keluarga ada anak remaja lain yang menunjukkan ketakutan serupa terhadap orang ini? Tidak harus jelas, cukup pola yang mirip." Pertanyaan itu membuatku mengingat sesuatu. Di beberapa acara keluarga terakhir, aku sempat melihat satu keponakan kecil yang selalu berlindung di belakang ibunya kalau laki-laki itu datang. Dulu, aku mengira itu hanya sifat pemalu. Aku juga ingat satu sepupu perempuan lain yang pernah bercanda di grup. Kalau dia datang, aku mending di kamar saja.
lalu ditanggapi tawa dan stiker emoji. Waktu itu tidak ada yang membaca kalimat itu sebagai sinyal. Ada beberapa hal kecil, jawabku pelan. Tidak cukup untuk disebut bukti, tapi kalau ditata, mereka membentuk pola yang tidak enak dilihat. Rani mengangguk. Itu sebabnya kasus seperti ini jarang hanya melibatkan satu korban. Polanya berulang. Pelaku merasa aman dalam lingkaran keluarga, berlindung di balik reputasi baik dan kata-kata manis. Tapi kita tidak bisa menuduh orang di hadapan umum hanya dengan perasaan. Itu sebabnya kami di sini. Untuk memastikan cerita korban konsisten, membantu mereka kuat secara emosional, dan bila perlu, mendampingi ke ranah hukum. Ia kembali menoleh ke Dila. Apa yang kamu alami, Dila, adalah bentuk pelecehan. Bukan bercanda, bukan sayang, bukan salahmu. Kamu tidak berutang apapun pada dia. Yang kamu lakukan sekarang, datang ke sini, bercerita, adalah langkah melindungi diri dan mungkin melindungi anak-anak lain di keluargamu. Air mata Dila jatuh lagi, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Masih ada takut, tetapi di baliknya muncul sedikit rasa lega. Ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang selama ini ia dilarang ucapkan. Pelecehan, salah, bukan salahmu. Sesi itu berlangsung cukup lama. Pada akhirnya, Rani menyimpulkan beberapa hal. 1. Dila menunjukkan gejala trauma yang konsisten dengan korban pelecehan oleh orang yang dikenal. 2. Cerita Dila tidak berantakan, justru terlalu rapi karena ia sudah menyimpannya bertahun-tahun. 3. Ada risiko besar jika pelaku terus dibiarkan berkeliaran tanpa pernah ditegur, apalagi masih memiliki akses pada anak-anak lain di keluarga. Langkah selanjutnya apa? Tanyaku ketika sesi hampir selesai. Rani menghela napas pelan. Idealnya kita membuat laporan formal, katanya. Tapi saya tahu itu berat. Kita tidak harus langsung ke polisi. Bisa dimulai dari pertemuan keluarga yang difasilitasi oleh lembaga seperti kami, agar korban tidak sendirian ketika bicara. Kami bisa hadir sebagai pihak netral yang menjelaskan dari sisi psikologis dan hukum. Berarti kami harus membawa keluarga besar ke meja yang sama dengan dia. Tanyaku, merasa perutku mengejang hanya membayangkannya. Tidak semua langsung, jawab Rani. Langkah pertama, bicarakan dulu dengan orang tua Dila, jika memungkinkan. Mereka harus tahu apa yang terjadi pada anaknya. Setelah itu, barulah kita pikirkan skala yang lebih besar. Tapi ingat, apapun langkah yang diambil, keselamatan dan kenyamanan Dila tetap prioritas utama. Dalam perjalanan pulang, kami tidak banyak bicara. Di dalam angkot, Dila bersandar di jendela, menatap deretan toko dan pepohonan yang berlalu. Kamu marah tidak, Kak, sama aku? Tanyanya tiba-tiba tanpa menoleh. Kenapa aku harus marah? Karena kalau aku cerita, nanti keluarga pasti berantakan, ujarnya lirih. Kadang aku berpikir, mungkin lebih gampang kalau aku pura-pura lupa saja. Aku menatap bayanganku dan bayangan Dila di kaca jendela. Keluarga yang utuh di atas luka orang lain itu bukan keluarga yang sehat, jawabku pelan. Kalau ada yang berantakan, itu bukan karena kamu cerita. Itu karena ada orang yang bertahun-tahun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kamu hanya menyalakan lampu di ruangan yang selama ini sengaja dibuat gelap. Sampai di rumah, aku menatap lagi foto di dinding. Kali ini, rasanya seperti menatap kertas yang menunggu untuk disentuh api. Dalam hati, aku tahu, sebelum api itu menyala, ada satu hal yang tidak bisa kuhindari lagi. Aku harus menghubungi Ibu Dila. Panggilan telepon yang selama ini kuhindari, karena aku tahu begitu ia diangkat, tidak akan ada jalan kembali. Menghubungi Ibu Dila terasa seperti berdiri di tepi tebing, sambil memegang tali yang ujungnya belum jelas terikat di mana. Kalau putus, kami berdua bisa jatuh. Tapi kalau tidak ditarik sama sekali, kami akan selamanya berdiri di tempat yang sama, menatap jurang dan pura-pura lupa
bahwa di bawah sana ada sesuatu yang menganga. Aku memilih sore hari, saat kemungkinan besar ia sedang di rumah. Suara nada tunggu berulang sekali dua kali sebelum akhirnya tersambung. Di seberang, ku dengar napasnya, lalu suara lelah yang sudah lama tidak ku dengar langsung. Ana, lama sekali tidak telepon nih nak. Dila baik-baik saja di sana? Aku menarik napas panjang. Baik tante, maksudnya dia aman di sini. Makan teratur, tidur cukup. Tapi ada sesuatu yang aku perlu bicarakan. Nada suaranya berubah sedikit waspada. Kenapa? Dia bikin masalah ya di sana? Atau dia merepotkan kalian? Kalau dia merepotkan, bilang saja. Nanti tante bicarakan lagi dengannya. Tidak, bukan itu, potongku. Dila tidak merepotkan, sama sekali. Justru masalahnya datang dari jauh sebelum dia kesini. Aku tidak langsung menyebut nama. Tidak langsung mengucapkan kata pelecehan. Aku mulai dengan menceritakan bahwa Dila menangis saat melihat foto keluarga. Bahwa ia menunjuk satu wajah dan berkata, itu orangnya. Bahwa ia sudah bicara dengan psikolog dan ceritanya konsisten dengan korban yang mengalami hal yang tidak seharusnya ia alami dari seseorang yang ia kenal. Di ujung sana, beberapa kali terdengar suara kursi digeser, gelas diletakkan di meja, mungkin tangan yang gemetar mencari pegangan. Di tengah ceritaku, suara ibunya memotong, terdengar gugup dan defensif sekaligus. Ana, kamu hati-hati kalau bicara ya, katanya. Ini keluarga, tidak boleh sembarangan menuduh. Ia menyebut nama laki-laki itu. Orang baik. Dari dulu bantu biaya sekolah, bantu kalau kita susah. Kamu tahu sendiri. Aku tahu reputasinya di mata orang-orang, jawabku pelan. Aku juga tahu betapa banyak jasanya. Tapi Dila tidak sedang bicara soal bantuan uang atau tumpangan mobil, Tante. Dia bicara tentang sesuatu yang membuat dia takut tidur di rumah nenek. Sesuatu yang membuat dia menghindari acara keluarga bertahun-tahun. Dan psikolog bilang, ini bukan cuma perasaan tidak suka, ini trauma. Hening beberapa detik. Lalu, suara yang keluar di seberang terdengar pelan dan bergetar. Dulu, dia pernah bilang sedikit soal ini, ujar ibunya. Tapi tidak sejelas sekarang. Waktu itu dia masih remaja. Tante pikir, mungkin dia salah paham. Dia memang anaknya sensitif. Dari kecil sudah begitu. Lagian, kalau tante angkat perkara ini waktu itu, siapa yang percaya? Suami tante pasti marah. Keluarga besar pasti bilang tante yang merusak persaudaraan. Ada jeda napas berat. Jadi, tante, suruh dia hati-hati saja. Jangan terlalu dekat. Jangan sendirian di ruangan sama dia. Tante pikir dengan begitu masalah selesai, ternyata suaranya pecah. Ternyata tidak. Aku memejamkan mata. Tante, dengar. Ini bukan salah tante. Bukan salah Dila. Salahnya ada pada orang yang mengambil kesempatan dari posisi yang dipercayai keluarga. Yang membuat anak merasa bersalah padahal dia korbannya. Sekarang, kami hanya ingin memastikan ini berhenti. Bahwa tidak ada Dila-Dila lain di keluarga yang mengalami hal yang sama. Kalau ini sampai dibawa ke keluarga besar, ibunya berbisik. Kamu tahu sendiri bagaimana mereka. Mereka akan memihak siapa yang paling kuat, paling berpengaruh. Dila akan diserang balik, disebut pembawa aib. Tante juga, kamu juga. Apa kamu siap, Ana? Pertanyaannya menancap dalam. Tapi jawabannya sebenarnya sudah lama kupunya sejak hari Dila menunjuk foto itu. Aku tidak yakin siap, Tante. Aku jujur. Tapi aku lebih tidak siap membayangkan ada sepupu kecil lain yang nanti akan menunjuk foto yang sama dan menangis seperti Dila. Kalau hari ini kita diam, kita ikut menanamkan keberanian di pihak yang salah. Di seberang, ku dengar suara Ishak tertahan. Lama sekali, hingga akhirnya ibunya menarik napas panjang, seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Baik, katanya lirih. Kamu bilang tadi, Dila sudah bicara dengan psikolog. Bisa tidak kita atur pertemuan kecil dulu?
"Tante, kamu Dila. Biar tante dengar sendiri apa yang dia simpan selama ini. Kalau setelah itu memang terbukti, kita pikirkan langkah berikutnya. Tapi satu hal, Ana. Jangan bawa ini ke grup keluarga dulu. Jangan ke nenek dulu. Tante tidak sanggup kalau berita ini sampai ke beliau sebelum kita siap." Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihat. "Tidak, Tante. Kita lakukan pelan-pelan. Fokus pertama tetap Dila. Dia tidak boleh lagi merasa sendirian." 2 hari kemudian, kami bertiga duduk di ruangan yang sama dengan Rani, psikolog yang menemui Dila sebelumnya. Kali ini, kursi dihadapkannya sedikit berbeda, membentuk setengah lingkaran. Di sudut ruangan, ada kotak tisu yang sudah separuh kosong. Seakan tempat ini sudah menjadi saksi, banyak cerita yang memecah orang dari dalam, lalu perlahan menyusunnya kembali. Ibu Dila datang dengan wajah yang dipoles rapi, seolah riasan bisa menahan retakan di dalam. Ia duduk di samping putrinya, menatap Rani dengan gugup. Saya tidak tahu harus mulai dari mana," ucapnya. "Tapi kalau memang harus ada orang yang mendengar, mungkin lebih baik dimulai dari ruangan seperti ini, daripada dari warung kopi di kampung." Rani tersenyum lembut. Ia mengarahkan pembicaraan dengan hati-hati. Dila bercerita lagi, kali ini dengan beberapa detail yang sebelumnya ia tahan. Tentang bagaimana ibunya dulu pernah ia datangi. Tapi jawaban yang ia terima membuatnya merasa bersalah, karena berani mengeluhkan orang yang dihormati. Tentang bagaimana, pada malam-malam tertentu, ia tidur dengan pakaian berlapis, berharap itu bisa melindunginya. Ibu Dila beberapa kali memegang dadanya, seolah ada sesuatu di situ yang sesak. Air mata yang ia tahan sejak masuk, akhirnya pecah ketika Dila berkata, "Waktu aku cerita dulu dan Mama bilang, 'Jangan lebay,' aku merasa kalau mungkin memang aku yang kotor. Jadi aku diam, Ma." "Tante minta maaf, Nak." Suaranya pecah. "Tante?" Tidak tahu saat itu harus bagaimana. Tante pun takut. Tapi bukan berarti Tante benar. Tante salah besar. Kamu tidak kotor. Kamu korban. Rani mengizinkan momen itu mengalir, tidak memotong. Setelah beberapa saat, ketika suasana sedikit tenang, ia mulai bicara tentang langkah-langkah yang mungkin ditempuh. "Saat ini, dari sisi profesional, saya bisa mengatakan bahwa Dila mengalami pelecehan oleh orang yang ia kenal dan dipercaya keluarga," katanya. "Secara hukum, ini termasuk tindakan yang bisa diproses. Namun kita paham, konteks keluarga besar membuat langkah ini rumit. Yang bisa kami lakukan adalah mendampingi, bukan memaksa. Kami bisa hadir dalam pertemuan keluarga sebagai pihak yang menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukan fitnah, bukan drama, tetapi luka nyata." Ibunya menatapku, lalu menatap Dila. "Kalau kita lanjut, kamu siap?" tanyanya. Dila menghela napas dalam. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk berhadapan langsung dengan dia," jawabnya jujur. "Tapi aku tahu aku tidak siap lagi untuk pura-pura tidak apa-apa setiap kali namanya disebut. Aku ingin berhenti menggigil setiap kali lihat fotonya. Kalau untuk itu, aku harus bicara di depan beberapa orang yang mungkin menatap sinis. Aku mau coba. Asal aku tidak sendirian." "Kamu tidak sendirian," kataku. "Ada Mama, ada aku, ada Mbak Rani, dan timnya. Kita bisa atur pertemuan dengan lingkup terbatas dulu. Tidak semua keluarga harus ada. Cukup orang-orang yang punya pengaruh dan yang selama ini mengundangnya ke acara keluarga. Mereka perlu tahu sebelum ada anak lain yang jadi korban." Rani mengangguk. "Itu ide bagus. Kita bisa mengundang beberapa pihak. Pelaku, beberapa anggota keluarga yang dianggap sentral, dan kami dari lembaga. Pertemuan bisa dilakukan di kantor kami, bukan di rumah. Biar suasananya netral dan ada struktur. Di situ, Dila tidak harus bicara panjang lebar. Kami yang akan membantu menjelaskan dari sisi psikologis dan hukum. Pertemuan itu kemudian diatur untuk pekan berikutnya. Undangan disusun hati-hati. Tidak menyebut kata-kata yang bisa membuat orang langsung menutup pintu.
tetapi cukup menegangkan untuk membuat mereka datang. Membahas kenyamanan dan keselamatan anggota keluarga perempuan. Begitu tertulis di surat itu. Malam sebelum hari itu, aku nyaris tidak tidur. Di ruang tamu, foto keluarga di dinding masih tergantung di tempatnya. Namun kali ini, aku menutup sebagian wajah laki-laki itu dengan selembar kertas kecil, bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk menandai bahwa besok, untuk pertama kalinya, kami akan berhenti pura-pura tidak melihat. Pagi harinya, kami berangkat lebih awal. Dila duduk di sebelahku di angkot, memegang tas kecil berisi tisu dan botol minum. Tangannya dingin. "Kak," katanya pelan, "kalau nanti mereka tidak percaya, apa yang akan kita lakukan?" Aku menatap lurus ke depan, ke jalan yang terus bergerak. "Kalau mereka tidak percaya, bukan berarti apa yang kamu alami tidak nyata," jawabku. "Itu hanya berarti mereka memilih berpihak pada kenyamanan mereka, bukan pada kebenaran. Tapi kali ini kamu tidak datang sendirian, tidak datang hanya dengan cerita. Kamu datang dengan psikolog, dengan lembaga, dengan orang-orang yang tahu ini salah di mata agama dan salah di mata hukum." Angkot berhenti di depan ruko itu. Di depan pintu sudah tampak dua sosok, ibunya Dila dan laki-laki yang selama ini hanya kami lihat dalam bentuk foto. Kali ini, ia tidak berdiri di baris belakang, tidak berbaur dalam keramaian keluarga. Ia berdiri sendirian, memegang map, wajahnya agak tegang. Di belakangnya menyusul dua anggota keluarga lain yang selama ini dianggap paling berpengaruh, yang kata-katanya bisa mengangkat atau menjatuhkan siapa saja di lingkaran ini. Saat kami melangkah mendekat, aku bisa merasakan jantungku berdetak di tenggorokan. Dalam beberapa menit, kami akan duduk di ruangan yang sama, menutup pintu, dan berhenti pura-pura tidak tahu. Untuk pertama kalinya, kata-kata "itu orangnya" akan punya saksi lain, bukan hanya foto di dinding dan dua perempuan yang ketakutan. Ruangan mediasi hari itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski pendingin udara di sudut ruangan disetel sama seperti kemarin. Di tengah ruangan, meja kayu sederhana memisahkan dua sisi. Di satu sisi, aku, Dila, dan ibunya, ditemani Rani dan satu staf lembaga. Di sisi lain, duduk laki-laki itu bersama dua anggota keluarga yang selama ini dianggap paling dituakan. Di dinding, ada jam bundar yang berdetak pelan, seakan menjadi saksi setiap kata yang sebentar lagi akan keluar. "Terima kasih semuanya sudah datang." Suara Rani membuka pertemuan dengan tenang. "Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, hari ini kita berkumpul bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk menghadapi satu hal yang selama ini menyakiti salah satu anggota keluarga. Fokus kami satu, keselamatan dan pemulihan korban, dan memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi." Salah satu paman yang datang menggenggam tasbih di tangannya, memutarnya pelan. "Saya sebenarnya masih belum jelas, Mbak," katanya hati-hati. "Di surat undangan hanya disebutkan soal kenyamanan dan keselamatan anggota keluarga perempuan. Bisa tolong jelaskan, apa sebenarnya yang sedang dituduhkan di sini?" Rani menatap Dila sejenak, memberi kesempatan jika ia ingin bicara. Dila menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Aku bisa merasakan jari-jarinya dingin di bawah meja. "Sebelum kami masuk ke detail," ujar Rani, "saya ingin menjelaskan dulu dari sisi profesional. Beberapa waktu lalu, Dila datang ke lembaga kami, didampingi Bu Ana. Ia menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang ia alami bertahun-tahun lalu, ketika masih remaja, di rumah nenek. Cerita itu konsisten, berulang, dan menimbulkan gejala trauma yang jelas. Dari sudut pandang psikologi, apa yang ia alami termasuk pelecehan oleh orang yang dikenal dan dipercaya keluarga. Laki-laki itu, yang selama ini hanya kulihat di foto, kini duduk di depanku. Usianya sudah tidak muda lagi, garis-garis di wajahnya lebih jelas daripada di bingkai di rumah nenek. Tapi senyum sopan yang sering ia tunjukkan tetap tergantung di sudut bibir,
meski kali ini tampak dipaksakan. Sebentar, ia mengangkat tangan sedikit. Maksudnya apa, pelecehan? Jangan sembarangan memakai kata-kata besar, Mbak. Saya ini dari dulu selalu menjaga diri. Saya sayang keponakan-keponakan, itu betul. Tapi menuduh saya macam-macam, ini sudah keterlaluan. Rani tidak langsung menatapnya. Ia membuka catatan, lalu perlahan membaca beberapa potongan kalimat yang pernah diucapkan Dila dalam sesi sebelumnya, tanpa menyebut detail fisik. Tentang kamar belakang yang gelap. Tentang seseorang yang datang mendekat di malam hari, duduk di pinggir kasur, menempel sedikit terlalu dekat, mengucapkan kata-kata manis yang membuat perutnya mual. Tentang ancaman halus, jangan cerita, nanti kamu yang disalahkan. Nanti keluarga hancur gara-gara kamu. Di setiap kalimat itu, tubuh Dila semakin mengecil. Ibunya meraih tangannya, menggenggam kuat, seolah ingin memindahkan sebagian bebannya ke telapak tangan sendiri. Semua cerita itu, kata Rani, mengarah pada satu sosok yang sama. Dan ketika kami minta Dila menunjuk siapa yang ia maksud, ia menunjuk orang yang sekarang duduk di ruangan ini. Mata laki-laki itu berputar ke arah Dila, lalu ke arahku, kemudian ke arah ibunya Dila. Kamu serius? Suaranya meninggi. Kamu bilang saya, begitu? Ke kamu? Dila mengangkat wajah perlahan. Ada air mata di sudut matanya, tetapi kali ini ia tidak lagi hanya menunduk. Bukan cuma bilang, ujarnya pelan, tapi jelas. Aku mengingat. Malam-malam di kamar belakang. Kata-kata yang kamu ucapkan. Cara kamu mendekat dan bilang, aku jangan cerita ke siapa-siapa, karena nanti aku yang disalahkan. Kalau memang kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu bilang aku harus diam? Salah satu paman berdehem, tampak gelisah. Dila, nak, kamu harus ingat, waktu itu kamu masih labil. Bisa jadi kamu salah tafsir. Om kamu ini dari dulu memang suka bercanda, suka menggoda anak-anak. Tapi tidak mungkin dia berniat, macam-macam. Itu hanya cara dia menunjukkan sayang. Pak, Rani memotong dengan sopan. Boleh saya jelaskan sedikit? Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan kedekatan dan reputasi baik untuk melakukan sesuatu yang melanggar batas, lalu menyebutnya bercanda atau sayang. Korban sering disalahkan karena dianggap salah tafsir. Padahal yang penting bukan apakah pelaku merasa bercanda, tapi apakah korban merasa tidak nyaman dan dilanggar. Ia menatap laki-laki itu lurus-lurus. Bapak pernahkah di masa lalu berada berdua saja dengan Dila di kamar belakang rumah? Nenek? Ia terdiam. Sekilas, ia melirik paman yang duduk di sampingnya, seolah mencari jawaban. Ya, mungkin pernah, katanya akhirnya. Namanya juga keluarga besar, anak-anak tidur di mana-mana. Saya cek, itu wajar. Bapak pernahkah mengatakan sesuatu seperti, jangan bilang siapa-siapa pada Dila? Soal hal lain mungkin. Misalnya kalau saya kasih uang jajan, saya bilang, jangan bilang ke yang lain, biar tidak iri. Tapi kalau dibilang saya melakukan hal-hal yang tidak senonoh, itu fitnah. Suasana ruangan mengental. Aku tidak mungkin mengada-ada. Suara Dila tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih kuat. Kalau cuma soal uang jajan, aku tidak akan gemetar setiap kali lihat wajah kamu. Aku tidak akan menghindari semua acara keluarga. Aku tidak akan mengunci diri di kamar setiap ada kabar kamu datang. Kamu bilang sayang, tapi kamu pakai kedekatan itu untuk menyentuh aku dengan cara yang membuat aku ingin keluar dari tubuhku sendiri. Ibunya menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya terguncang. Saya salah, Mas, ucapnya kepada laki-laki itu di sela tangis. Dulu, waktu dia remaja, dia sempat bilang tidak suka cara kamu memperlakukannya. Saya bodoh, saya bilang dia lebay, saya bilang kamu hanya bercanda. Kalau saja waktu itu saya dengar betul. Suaranya patah. Ini bukan sekali dua kali, ini bertahun-tahun. Paman yang membawa tasbih berhenti memutarnya.
Tatapannya bergeser dari wajah Dila ke wajah laki-laki itu. Di matanya, terlihat sesuatu mulai bergeser. "Mas," katanya perlahan. Suara lebih berat. "Kamu jujur saja. Waktu itu kamu merasa apa yang kamu lakukan sudah melampaui batas, tidak? Kamu pernah menyesali? Atau kamu benar-benar merasa ini hanya candaan?" Laki-laki itu menghela napas keras. Dahi dan pelipisnya berkeringat. Saya akui mungkin pernah kelewatan bercanda. Namanya juga laki-laki. Kadang tidak sadar. Tapi masa itu mau dibilang pelecehan. Saya tidak pernah memaksa. Tidak pernah. Dia remaja, Mas, potong Rani tegas. Tidak peduli dia menolak terang-terangan atau tubuhnya membeku karena takut. Posisi bapak sebagai orang dewasa yang dipercaya keluarga sudah cukup untuk membuatnya tidak punya ruang berkata tidak. Itu pelecehan, bukan laki-laki wajar. Henning jatuh pekat. Detik jam di dinding terdengar jelas. "Dila," paman itu menoleh. Suaranya lembut untuk pertama kalinya sejak tadi. "Kalau kami memilih tidak percaya, apa yang akan kamu lakukan?" Dila menatapnya. Matanya berkilat di balik air mata. "Aku sudah percaya diriku sendiri," jawabnya pelan. "Aku sudah percaya bahwa apa yang dia lakukan salah. Ada psikolog yang bilang ini pelecehan, ada lembaga yang siap mendampingi, ada hukum yang melindungi. Kalau keluarga memilih tidak percaya, itu sedih, tapi bukan berarti apa yang kulalui hilang begitu saja. Bedanya cuma satu, kalau keluarga tidak berpihak padaku, aku akan menjalani ini ditemani orang lain. Tapi aku akan tetap menjalani. Karena kalau aku diam, aku takut suatu hari sepupu kecil kita, yang sekarang masih berlari di halaman nenek, akan menunjuk foto yang sama dan bilang, itu orangnya, dan tidak ada yang mau mendengar." Kalimat itu seakan memotong sesuatu di udara. Paman yang tadi keras perlahan menunduk. "Saya tidak sanggup bayangkan kalau itu terjadi pada anak perempuan saya," gumamnya. Rani menarik napas. "Dalam banyak kasus," katanya, "keluarga memilih dua jalan. Melindungi nama baik atau melindungi korban. Kadang sulit melakukan dua-duanya. Di sini kami menyarankan beberapa hal. 1. Orang yang dilaporkan jangan lagi diberi akses bebas ke acara keluarga, apalagi dibiarkan sendirian dengan anak-anak. 2. Keluarga memberi ruang pada korban untuk pulih, bukan memaksanya diam. 3. Jika korban ingin membawa ini ke jalur hukum, kami siap dampingi. Tapi keputusan tetap ada pada Dila dan keluarganya." Ibunya mengangguk pelan. "Saya ingin berhenti pura-pura tidak tahu," katanya lirih. "Kalau itu berarti saya harus berhadapan dengan saudara sendiri, biarlah. Selama ini saya memilih diam demi menghindari ribut, dan hasilnya anak saya yang memikul semuanya. Saya tidak mau lagi." Ia menatap laki-laki itu, matanya merah. "Mulai hari ini, tolong jangan pernah muncul di depan anak saya tanpa izin kami. Jangan hubungi dia, jangan mendekat. Kalau ada acara keluarga, saya akan pastikan anak-anak diberitahu untuk tidak sendirian di dekat kamu. Kalau kamu masih merasa ini hanya bercanda, silakan bicarakan dengan polisi nanti. Tapi di rumah kami, di hidup anak saya, kamu sudah melewati semua batas." Paman yang membawa tasbih menambahkan, suaranya berat. "Untuk sementara, lebih baik kamu menjauh dulu dari kumpul keluarga. Sampai semua ini jelas. Jangan datang ke rumah nenek tanpa pemberitahuan. Ini bukan hukuman akhir, tapi ini konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Entah kamu mau akui atau tidak." Laki-laki itu ingin bicara lagi, tetapi suaranya tenggelam di tengah ruangan yang sudah tidak siap lagi menampung pembelaan tipis. Ia akhirnya hanya menghela napas, berdiri, dan meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Pintu tertutup pelan, tapi efeknya di dalam dadaku terasa seperti pintu sejarah kecil yang digoyang paksa. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah. Di grup keluarga, berita ini pelan-pelan menyebar dalam versi yang tidak selalu sama dengan kenyataan.
Ada yang menyebut kami lebay, ada yang bilang kami termakan propaganda zaman sekarang. Ada yang memilih diam, mungkin karena tidak tahu harus berpihak kemana. Tapi di tengah riuh itu, ada juga beberapa pesan pribadi yang datang ke ponselku. Sepupu-sepupu perempuan yang bilang, dulu aku juga tidak nyaman sama dia, tapi aku pikir hanya aku yang aneh. Terima kasih sudah berani bicara. Di rumahku, foto keluarga di dinding masih tergantung. Tapi kertas kecil yang dulu kupakai untuk menutupi wajahnya, kini kubiarkan menempel, permanen, menandai ruang kosong di antara wajah-wajah lain. Bukan untuk menghapusnya pura-pura tidak pernah ada, tetapi sebagai pengingat bahwa di balik satu wajah yang ditutupi itu, ada cerita yang akhirnya berani keluar. Suatu malam, ketika kami duduk di ruang tamu, Dila memandang foto itu lama. Aneh ya kak, katanya pelan. Dulu setiap kali lihat foto ini, aku merasa mual. Sekarang aku masih sedih, tapi aku tidak lagi ingin lari. Rasanya seperti kalau kamu buka jendela di kamar yang lama ditutup. Udara pertama yang masuk mungkin bikin kamu batuk, tapi lama-lama kamu bisa bernapas lagi. Aku tersenyum kecil. Karena sekarang kamu tidak sendirian menatap foto itu, jawabku. Dulu, waktu kamu bilang itu orangnya, cuma aku yang dengar. Sekarang, lebih banyak orang yang tahu, termasuk dia sendiri. Cerita ini bukan tentang satu foto atau satu wajah saja. Ini tentang semua momen ketika seseorang menunjuk satu figur di hidupnya dan berkata, dengan suara bergetar, itu orangnya. Dan respons yang mereka terima akan menentukan apakah luka itu sembuh atau makin dalam. Kalau suatu hari ada yang datang padamu dan berkata hal yang sama, kamu bisa memilih, menutup bingkai dan menyuruhnya diam demi ketenangan, atau menaruh bingkai itu di meja, menatapnya bersama, dan berkata, baik, kita cari bantuan. Yang pertama mungkin membuat ruang tamu tetap tampak rapi, tapi yang kedua, meski membuat rumah sedikit berantakan, adalah satu-satunya cara agar tidak ada lagi yang menangis sendirian, hanya karena melihat foto keluarga di dinding.